Syekh Abu Nasr As-Sarraj berkata, sesuai dengan berita yang telah sampai padaku, bahwa Abu Al-Husain Ahmad bin Muhammad An-Nun hidup di zaman Al-Muwafiq, di mana Gulam Al-Halil mengingkari, dan kemudian mengadukannya kepada Al-Muwaffaq yang saat itu ia menjabat sebagai khalifah. Dalam pengaduannya ia mengatakan, bahwa di Baghdad ini terdapat seorang laki-laki zindik yang darahnya halal. Jika engkau, Amirul Mukminin, membunuhnya maka darahnya aku yang bakal menanggungnya. Kemudian khalifah mengutus seseorang untuk mencari Abu Al-Husain, dan dibawa ke hadapan sang khalifah. Kemudian Gulam Al-Halil memberi kesaksian atas dakwaannya, dan berkata, aku mendengarnya berkata, aku kasmaran atau al-ish kepada Allah, dan Allah pun kasmaran kepadaku. Lalu An-Nun menjelaskan, saya mendengar Allah telah menuturkan, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Quran Surah Al-Maidah ayat 54. Padahal semua orang tahu, bahwa al-ish atau kasmaran itu tidak lebih tinggi daripada mahabbah atau cinta. Hanya saja, orang yang asyik atau kasmaran itu dilarang, sedangkan orang bercinta atau al-muhib itu bisa menikmati cintanya. Kemudian Al-Muwaffaq menangis karena mendengar jawaban An-Nun yang sangat lembut dan menyentuh hati nuraninya. Mereka juga memberi kesaksian bahwa ketika Abu Al-Husain mendengar azan, ia berkata, celaka dan mencium bau kematian. Dan ketika mendengar anjing menggonggong, ia malah mengatakan, aku penuhi panggilanmu. Apa yang didakwakan ini, dikatakan kepada An-Nun, maka ia mengatakan, adapun orang yang azan itu, aku sangat khawatir dan cemburu, ia menyebut nama Allah, sementara hatinya lalai dengan azannya. Ia hanya ingin mengambil upah. Sebab jika bukan karena upah dan sedikit nilai harta dunia, ia tak akan pernah menyebut nama Allah. Oleh karenanya aku katakan, celaka dan mencium bau kematian. Dan Allah berfirman, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Sedangkan anjing dan segala sesuatu menyebut Allah dengan tanpa dibarengi riya, dan tak ingin mendapat popularitas atau sumah, tidak juga mengharap ganti upah apapun. Oleh karenanya, aku ucapkan apa yang telah aku ucapkan tersebut. Abu Nasr As-Sarraj berkata, suatu saat An-Nun dibawa kembali ke hadapan khalifah, dan orang-orang memberi kesaksian bahwa ia pernah mengatakan, semalam aku bersama Allah di rumahku. Kemudian ia ditanya tentang dakwaan tersebut, dan menjawabnya, benar, memang saat ini aku juga bersama Allah. Jika aku di rumah maka aku juga bersama Allah, jika aku di padang Sahara aku juga bersama Allah. Dan barang siapa di dunia bersama Allah, pasti di akhirat akan bersama Allah. Bukankah Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Kemudian khalifah merangkulnya dan berkata, berbicaralah sesuka Anda. Kemudian An-Nun berbicara dengan kalimat-kalimat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Khalifah menangis dan orang-orang pun menangis. Mereka berkata, mereka kaum sufi adalah orang yang lebih tahu Allah daripada yang lain. Aku juga mendengar Abu Amr bin Ulwan bercerita, Abu Al-Husain An-Nun pernah dibawakan uang sejumlah 300 dinar. Hasil dari penjualan tanah yang sengaja dijual untuknya. Kemudian ia pergi menuju ke jembatan Sarah, dan melemparkan uang dinar tersebut satu persatu ke dalam air sambil berkata, wahai kekasihku, apakah engkau akan memperdayaku dengan dirham-dirham ini? Maka sebagian orang berkata, betapa jelek tindakan yang dilakukan An-Nun. Andai kata ia belanjakan dalam kebaikan, tentu hal itu akan lebih baik baginya. Aku jawab, jika ia tahu bahwa dinar-dinar itu akan mengganggunya untuk mengingat Allah, meski hanya sekejap mata, maka ia wajib melemparkan dinar-dinar itu sekaligus ke dalam air, hingga ia lebih cepat terbebas dari fitnahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang artinya, lalu ia mengusap-usap kaki dan lehernya. Quran Surah Sad ayat 33. Syekh Abu Nasr As-Sarraj berkata, Abu Al-Husain An-Nun adalah termasuk salah seorang yang wajid,
Ia memiliki isyarat-isyarat yang sangat lembut, ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami dan syair-syair yang cukup banyak. Ia telah meregup dari samudera ilmu yang sangat luas. Disebutkan bahwa ia berkata, kedekatan, dalam makna isyarat yang telah kami sebutkan adalah jauhnya kejauhan. Ungkapan ini masih mudah dipahami oleh mereka yang ahli, di mana ungkapan ini mendekati makna ungkapan orang bijak. Dosa orang-orang yang didekatkan Allah atau muqarrabin adalah kebaikan kaum yang banyak berbuat kebaikan, dan ungkapan orang, tingkat keikhlasan para murid adalah tingkatan riya bagi orang arif. Abu Al-Husain An-Nun juga memiliki bait-bait syair yang ditulis untuk Abu Said Al-Haras. Sungguh aku tak pernah menyimpan rahasiaku dan rahasianya, karena khawatir orang lain menyebarkan seluruh rahasia. Aku tidak menatapnya meski hanya sekejap, hingga akan ada mata yang menatap kami saat berbisik. Aku bangun keinginan dengannya sebagai utusan hingga dia tunaikan apa yang ada dalam relung hatiku. Dalam bait-bait syair ini, ada isyarat-isyarat dan makna yang aneh, yang menunjukkan pada nurani yang khusus, dan mengungkapkan tentang wajahnya, yang tidak ia nisbatkan pada sifat dan tempat yang bukan sifatnya. Dan masih banyak kejadian serupa, yang terjadi pada Abu Al-Husain An-Nun.